Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu kembali kita di video pembelajaran IPA kelas 6, ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena hari ini kita masih diberikannya begitu banyak nikmat sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Juga selamat berangkaikan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ayo sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Masa pubertas. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Ya, masa pubertas adalah masa ketika anak sudah mulai beranjak remaja. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang pada masa pubertas dinamakan gejala pubertas. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Setelah kamu mengamati gambar, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Pada masa anak-anak menuju masa pubertas akan terjadi perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Berikut ini adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh laki-laki pada masa pubertas. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Suara membesar dan menjadi lebih berat. Jakun tumbuh dan membesar. Tumbuh kumis, cambang dan jenggot. Dada menjadi lebih bidang. Muncul bau badan dan jerawat. Pada laki-laki, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Ciri-ciri perubahan primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Sama halnya laki-laki, pada perempuan juga akan mengalami perubahan sekunder. Berikut adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh perempuan pada masa pubertas. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Suara menjadi lebih nyaring, pinggul dan payudara membesar, kulit menjadi lebih halus, muncul bau badan dan jerawat. Pada perempuan, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Ciri primer pada perempuan adalah mengalami menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksi sel telur. Pada perempuan akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu. Dalam agama Islam, masa pubertas disebut dengan masa baligh, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim.
Hormon pada masa pubertas. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan pada perempuan. Hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Cara menyikapi masa pubertas. 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar, minyak dan keringat akan meningkat. Oleh karena itu, mandilah 2 kali sehari dan pakailah pakaian yang dapat menyerap keringat. 2. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya, makanan tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyaklah minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar melalui keringat. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan mudah kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umur. Hindari membaca dan menonton tontonan dewasa. 5. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku yang baik sesuai tuntunan agama. Pada masa pubertas terjadi peningkatan produksi hormon. Peningkatan ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Biasakan menggunakan pakaian dalam berbahan katun. Gantilah pakaian setelah selesai mandi atau saat terasa lembab. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil dan gunakan air yang bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk ataupun tisu. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut, gantilah pembalut saat terasa lembab. Hubungan masa pubertas dengan kesehatan reproduksi adalah saat masa pubertas, organ reproduksi mulai mengalami masa kematangan, sehingga kita perlu menjaga kesehatan organ reproduksi agar tidak mengalami gangguan pada masa perkembangannya. Sebelum kita tutup video kita, ayo anak-anak semua, kita berdoa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Demikianlah video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.